Salam, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Renungan malam Majelis Riset GKI Sampit, edisi Rabu 2 April 2025, yaitu terdapat dalam Lukas 9 ayat yang ke-10-17. Dengan perikop Yesus memberi makan 5.000 orang. Saya akan membacakan kembali Lukas 9 ayatnya yang ke-13. Kamu harus memberi mereka makan. Lukas 9 ayat yang ke-10-17 saya mengambil tema mujizat masih ada. Saudara-saudara, selama berada di bumi, waktu dan tenaga Tuhan Yesus sepenuhnya dicurahkan untuk mengerjakan tugas yang diperintahkan oleh Bapa, yaitu melayani jiwa-jiwa. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Matius 20 ayat yang ke-28. Itulah sebabnya hati Yesus selalu dipenuhi oleh kasih dan rasa belas kasihan terhadap orang lain. Dimanapun dan kapanpun ia berada, hati Yesus senantiasa peka terhadap kebutuhan manusia. Ia tidak hanya memperhatikan kebutuhan rohani, tetapi juga sangat peduli dengan kebutuhan jasmani manusia. Kalau dikatakan dalam nas kita, kamu harus memberi makan. Ini merupakan satu perintah dari Tuhan Yesus yang membuat terkejut para muridnya. Para murid langsung berhitung secara matematis. Karena menurut logika para murid Tuhan Yesus, 5 roti dan 2 ikan itu sangat tidak berarti apa-apa jika dibandingkan jumlah yang mengikut Yesus. Karena dikatakan pada ayat yang ke-14, sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Bagaimana dengan yang perempuan? Bagaimana dengan anak-anak? Namun dari keterbatasan inilah Tuhan Yesus menjawab keraguan dan kegalauan hati para murid dengan membuat mujizat. Yang mengambil roti dan ikan itu, mengucap berkat dan memecahkan roti itu, lalu menyuruh murid-muridnya untuk membagikan kepada orang banyak, dan semua mendapat makanan, bahkan dikatakan sampai kenyang. Dan tidak hanya itu, makanan itu setelah dikumpulkan kembali, masih ada tersisa 12 bakul. Firman Tuhan ini akan mengajarkan kepada kita beberapa hal. Yang pertama, di sini kita melihat para murid memiliki keterbatasan tentang wawasan rohani. Karena mereka lebih terpaku pada masalah materi. Mereka lebih menumpukan kekhawatiran mereka pada ketidakmungkinan dan mengabaikan ada Tuhan yang selalu bersama dengan mereka. Yang kedua, Yesus ingin memberitahukan kepada para murid dan orang banyak bahwa ia adalah sang pemelihara hidup. Ia adalah sang penyelamat yang juga memperhatikan kebutuhan jasmani serta rohani para pengikutnya. Yang ketiga, Yesus ingin membukakan pemikiran bahwa kita memiliki Tuhan yang tak terbatas kuasanya. Tuhan menginginkan agar fokus kita bukan pada masalah, tetapi pada Dia yang sanggup menolong kita. Ada kekuatan yang besar dalam keterbatasan diri kita. Jika semua perkara itu diserahkan oleh Tuhan, Tuhan sanggup untuk menyelesaikannya. Sesuatu yang kecil, yang sederhana, dan tidak berarti, tetapi jika itu diletakkan di tangan Tuhan, akan menjadi sesuatu yang berharga dan berkelimpahan. Seperti anak kecil yang rela menyerahkan 5 roti dan 2 ikan yang ia miliki kepada Tuhan Yesus. Dan yang kelima dan terakhir, melalui firman Tuhan, Yesus memanggil kita untuk memiliki hati yang penuh belas kasihan, mempercayakan segala yang kita miliki kepadanya. Juga mengajarkan kepada kita untuk bersedia, memberikan yang terbaik yang kita miliki, sekalipun itu terasa tidak mencukupi. Tapi percayalah, dengan mengucap syukur, hal yang luar biasa pasti akan terjadi. Karena mujizat Tuhan masih ada bagi kita. Di mana ada Tuhan Yesus, di situ pasti ada mujizat dan kelimpahan.
Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, melalui firman-Mu pada hari ini mengingatkan kepada kami di mana kami seringkali dengan segala keterbatasan kami hanya terpaku kepada masalah materi dan menumpukan segala kekhawatiran kami pada hidup kami. Kami tidak menyadari bahwa kami punya Engkau yang selalu bersama dengan kami. Engkau sang pemelihara hidup kami, Engkau sang penyelamat yang selalu memperhatikan kebutuhan jasmani, bahkan rohani kami. Engkau yang tidak terbatas kuasa-Mu, yang menginginkan kepada kami agar selalu fokus, bukan hanya pada masalah, tetapi dengan kekuatan yang besar yang berasal daripada Tuhan. Tuhan pasti sanggup menolong kami dalam hidup ini. Dan kami harus menghargai sesuatu yang kecil, yang sederhana, yang mungkin tidak berarti. Tetapi ketika kami meletakkan di tangan Tuhan, Tuhan akan membuat itu menjadi berharga, bahkan berkelimpahan. Sebagaimana firman-Mu pada hari ini, 5 roti dan 2 ikan membuat 5.000 orang menjadi kenyang kembali, dan masih tersisa 12 bakul. Karena melalui firman Tuhan ini memanggil kami semua untuk memiliki hati yang penuh belas kasihan dan mempercayakan segala yang kami miliki hanya kepada-Mu. Karena kami percaya hanya di tangan Tuhan, dengan mengucap syukur, mujizat Tuhan masih ada bagi kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.